bangkit dan bersinar. Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Dan dikatakan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada semangat. Entheos di dalam Tuhan. Dari kata entheos muncullah sebuah kata antusias. Dari kata antusias itu artinya semangat. Berarti orang yang bersemangat, orang itu di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa bersemangat. Semangat kita berapi-api, tiba-tiba padam kembali. Tetapi di dalam Tuhan kita akan semangat terus. Dan semangat itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita. Tetapi karena kita menyadari bahwa Tuhan di dalam kita. Kata bangkitlah, rise, diambil dari bahasa asli kum. Artinya ini, jadilah bangkit. Jadilah bangkit. Itu adalah pilihan dan keputusan kita. Arti kedua dari kata bangkitlah, jadilah perkasa. Kata ketiga, jadilah teruji. Ujian akan datang. Tuhan memberikan ujian supaya ada kenaikan kelas. Bagaimana cara bertahan? Pakailah perisai iman. Dan bukan aja bertahan, pakailah pedang roh, yaitu firman. Masalah dapat membuat kita tenggelam atau bangkit. Itu tergantung pilihan dan keputusan Anda sendiri. Katakan kepada masalah kita, Tuhanku lebih hebat daripada kamu. Jadi, itu membuat saya memilih dan memutuskan untuk bangkit. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, setiap masalah ada solusinya. Dan solusinya ada di dalam tangan Tuhan. Jangan panik. Orang yang panik artinya tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada teman kita bisa memberikan solusi, tapi itu bukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Dan ketika kita baca firman Tuhan, kita akan makin banyak diberi hikmat oleh Tuhan. Di dalam firman yang kita baca selalu ada jawaban, selalu ada solusi buat kita. Yang berikutnya, menjadi teranglah. Dalam bahasa Inggris ditulis shine, artinya bersinar. Dalam bahasa aslinya ditulis or. Shine, bersinar. Artinya jadilah terang. Bersinarlah ini maknanya sangat luar biasa. Artinya juga jadilah mulia. Lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan nyata. Lewat kehidupan kita, orang yang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan Yesus. Dan biarlah lewat kehidupan kita, orang bisa melihat ada perubahan hidup. Anda dapat bersinar bukan karena Anda sumber terang, namun karena Tuhan sang sumber terang itu menerangi Anda. Dan Anda memantulkan terang dari Tuhan. Kita tidak bisa bersinar sendiri, tetapi terang Tuhan yang ada pada kita, itu yang membuat kita memantulkan sinarnya Tuhan. Terang itu bercahaya kepada orang lain lewat perbuatan baik kita. Jujur, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat baik. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan yang mampukan. Asal kita mau. Mari kita berdoa buat orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Itulah terang yang bersinar. Kita sudah punya terang sekarang. Tapi maukah terang kita bersinar? Terang kita bersinar lewat salah satunya perbuatan baik kita kepada orang lain. Kemuliaan itu salah satu terjemahannya adalah berat. Berat itu artinya sebuah tanggung jawab. Bangkit, bersinarlah, dan ada kemuliaan. Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya itu dipantulkan lewat kehidupan kita, perbuatan baik kita. Dan lihat, di dalam kafot, di dalam kemuliaan Tuhan, ada kehormatan. Kita mau menerima kehormatan, tapi ada dua tanggung jawab. Yang pertama, bangkit. Yang kedua, bersinarlah. Dari bangkit dan bersinar, kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita nggak mau keluar dari keadaan kita tidak akan pernah memancarkan sinar, tidak pernah memancarkan terang, dan kemuliaan itu tidak pernah bisa muncul. Hidup kita ini perlu disucikan, perlu dikuduskan, perlu dilayakkan. Dan kita minta kepada Tuhan setiap hari. Waktu tidur, mau tidur, malam. Tuhan, aku mau tidur, layakkan aku. Supaya besok pagi aku bisa bangun pagi, dan aku bisa bekerja kembali. Dan aku mau bekerja kembali untuk memuliakan nama-Mu. Kita mau yang kata ketiga, kelimpahan. Kelimpahan itu akibat, bukan tujuan kita.
Jadilah natural, bangkitlah dari keterpurukan, bersinarlah sehingga kemuliaan Tuhan turun atas kita. Dan kesimpulannya, temukan panggilan Anda. Kebahagiaan sejati seseorang diperolehnya ketika ia menemukan panggilan hidupnya. Orang yang menemukan panggilan hidupnya, ada damai sejahtera tinggal dalam dirinya. Dia tidak perlu menjadi orang lain, karena Tuhan punya rencana khusus dalam hidupnya. Orang yang menemukan panggilan hidupnya, tidak memusingkan pekerjaannya orang lain. Yang dipusingkan, yang dipikirkan adalah bagaimana lewat pekerjaan saya, lewat panggilan hidup saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, berjalanlah dalam panggilan Anda. Setiap orang punya panggilan hidup masing-masing. Dan yang bahagia, yang sangat menikmati adalah ketika kita ini berjalan dalam panggilan hidup kita. Fokus dan ketekunan merupakan langkah awal menikmati panggilan hidup. Kalau kita mau naik level kita, belajarlah berbagi kesempatan buat orang lain. Waktu kita berbagi, kita akan menerima lagi dari Tuhan. Setelah kita menemukan panggilan, berjalan dalam panggilan, mari bersinarlah lewat panggilan Anda. Terang sejati akan terus bersinar dengan terang cemerlang, dimanapun ia berada. Sang terang sejati yaitu Tuhan, yang bersinar lewat kehidupan kita. Dan kita memantulkan sinar itu lewat perbuatan baik kita, lewat pekerjaan baik kita, lewat segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Dan saya percaya, kita sudah bangkit, kita bersinar, dan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Dan kita membagikan kemuliaan kita yang kita terima kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.